China. 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 Dan Amerika Serikat semakin memanas. China has launched large-scale military drills in the waters around Taiwan. Pada tahun 2018, dunia dikejutkan oleh pecahnya perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika menuduh Tiongkok melakukan praktik dagang yang tidak adil, mulai dari subsidi besar-besaran hingga pencurian hak kekayaan intelektual. Sebagai balasan, Amerika Serikat menaikkan tarif impor dan Tiongkok pun membalasnya dengan menaikkan tarif impor dengan tarif yang sama tingginya. Pertarungan tarif ini pun berubah jadi perang yang berkepanjangan dan memuncak pada tahun 2025, apalagi dipengaruhi oleh terpilihnya Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Now to a potential breakthrough in the U.S.-China trade war. Tonight, President Trump suggested he may lower the tariffs on China to 80% ahead of trade talks. Oke, dari video sebelumnya, kalian tahu gak sih sebenarnya ada loh dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang dimana rantai pasok global terganggu, ekspor impor menurun, dan negara-negara berkembang seperti Indonesia terkena imbasnya. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu produk baja murah dari Tiongkok yang membanjiri pasar Indonesia akibat pembatasan dari Amerika Serikat, yang dimana hal ini mempengaruhi dan menurunkan produk produsen lokal. Perang dagang ini bukan hanya sekedar adu tarif, tetapi cerminan dari kebijakan ekonomi yang disebut proteksionisme. Amerika Serikat menerapkan tarif tinggi untuk melindungi industri dalam negerinya, terutama sektor strategis seperti baja, aluminium, dan teknologi. Inilah bentuk nyata proteksionisme, strategi untuk menjaga dominasi industri domestik dari gempuran produk luar, khususnya dari Tiongkok. Ketika kedua negara besar saling adu tarif, muncullah satu organisasi internasional yang sudah seharusnya menjadi penengah antara dua negara tersebut, yaitu World Trade Organization. Kalian tahu nggak sih apa itu WTO atau World Trade Organization? Organisasi ini adalah sebuah organisasi internasional yang memfasilitasi ataupun mewadahi perdagangan internasional antar negara. Apa sih tujuan dari WTO itu sendiri? Tujuan dari WTO itu sendiri adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang adil, terbuka, bebas, serta transparan. Dalam kasus perang dagang antara US dan China, WTO dianggap perannya gagal karena penyelesaian sengketa lumpuh karena US memblokir hakim di badan banding. Kemudian proteksionisme sepihak justru merugikan prinsip-prinsip dasar WTO seperti non-diskriminasi, kemudian dan liberalisasi perdagangan. We will build a great wall. 滥施关税，一味地进行极限施压。 Morning, we're taking an additional step forward. We're bringing a new trade case against China. 这顶帽子呢，无论如何也扣不到中国的头上。 Langkah penyelesaian yang WTO ambil dengan memulihkan fungsi penyelesaian sengketa dengan mengaktifkan kembali badan banding yang sempat terhenti karena blokade Amerika Serikat. Berdasarkan teori keunggulan komparatif, WTO harus menegaskan bahwa tarif saling balas justru merugikan efisiensi global. Lewat kolaborasi dengan lembaga seperti IMF, WTO bisa dalam kebijakan berbasis data dan dampaknya kuat. Di sisi lain, jika dilihat dari teori perdagangan strategis, perlindungan sektor penting seperti teknologi memang dibutuhkan. Maka, WTO perlu atur ulang kebijakan soal subsidi dan intervensi negara agar tetap adil namun realistis. China dan Amerika Serikat semakin memanas. China has launched large-scale military drills in the waters around Taiwan.